Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala penyakit. Baiklah anak-anak Yanda, ya. Pada hari ini Yanda akan memberikan materi kalian tentang pelajaran BTQ yang mana di semester 2 ini ya kita akan membahas tentang nun sukun dan tanwin. Ya, paham? Nah, silakan buku paketnya kalian ambil dan kalian siapkan. Yanda sambil menerangkan. Nah, kalian sambil melihat di buku paketnya. Baiklah, anak-anak Yanda, marilah kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baiklah anak-anak Yanda, silakan kalian buka halaman 40. Ya, di situ ada hukum nun sukun dan tanwin. Ya, baik. Di sini Anda akan menerangkan hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Ya, ada yang bilang 4 dan juga ada yang bilang 5. Itu dua-duanya benar. Ya. Ada yang bilang 4. Kenapa bilang 4? Hukum nun sukun atau tanwin itu ada 4. Nah, kalau ada 4, perhatikan. Yang pertama itu izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat itu adalah ikhfa. Nah, makanya hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Nah, kalau yang bilang 5, nah perhatikan. Yang pertama izhar, yang kedua idgham bi gunnah, ya, idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, yang kelima itu adalah ikhfa. Paham? Nah, jadi perbedaannya itu kalau dia menyebutkannya 5 berarti idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah itu disebutkan, itu dihitung. Ya. Tapi kalau misalkan hukum nun sukun dan tanwin tidak 4, nah berarti idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah itu dijadikan satu, yaitu idgham. Ya, paham anak Anda? Ya. Yang penting kalian harus tahu kalau hukum nun sukun dan tanwin itu di dalamnya ada izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa. Paham anak Anda? Ya. Silakan buka halaman 41. Ya, hukum nun sukun dan tanwin. Di sini kita akan membahasnya. Ya, nun sukun itu adalah huruf nun yang berharokat mati atau sukun. Ya, huruf nun yang berharokat mati. Nah, tanwin itu adalah yang mana ini harokat fathahnya itu ada 2. Ya, garis harokat fathahnya itu ada 2. Makanya ini disebut tanwin. Ini fathatain, jadi fathahnya ada 2. Ini kasrotain, jadi garis kasronya ada 2. Nah, ini adalah doma tain, yang mana harokat doma ditambah dengan fathah menjadilah doma tain. Paham anak-anak Anda? Nah, perbedaannya kalau nun sukun, nah itu biasanya posisinya ada di pertengahan kata dan juga ada di akhir kata. Contohnya, nah yang kasih contoh dulu ya. Nah, ini adalah huruf nun yang mana posisinya itu ada di tengah-tengah kata. Paham? Ya, huruf nun sukunnya ini berada di tengah-tengah kata. Nah,
perbedaan yang kedua, nun sukun juga bisa terletak di akhir kata. Contohnya kun fayakun. Nah, nunnya ini itu adalah berada di akhir kata. Nah, yang mana kata ini terdiri dari huruf kaf dan nun, ya. Makanya ini disebut dengan satu kata. Huruf nunnya itu berada di akhir kata. Nah, bertemu dengan huruf fa. Ini huruf nun sukun bertemu dengan ta. Ya, bisa membedakannya. Nah, kalau tanwin itu biasanya posisinya ada di akhir kata. Ya, tanwin itu posisinya ada di akhir kata. Ya, itu perbedaannya. Ya, kalau nun bisa di tengah kata dan di akhir kata, akan tetapi kalau tanwin dia hanya di akhir kata. Contohnya, ya, aliman, hakiman. Nah, lihat sini. Aliman, mimnya ini adalah berharokat fathah tain atau tanwin. Nah, ini berada di akhir kata. Ya, jadi posisi tanwin itu adanya di akhir kata. Kalau nun sukun itu dia bisa di pertengahan kata dan juga bisa di akhir kata. Paham anak-anak Anda? Paham ya? Ya. Sekarang tadi yang sudah jelaskan bahwa hukum nun sukun itu ada 4 atau ada 5. Nah, untuk yang pertama, Yanda akan membahas tentang izhar. Ya, izhar ini adalah secara bahasa artinya adalah jelas. Ya, izhar itu artinya jelas. Yang mana? Ya, di dalam hukum izhar ini yang mana nun sukun atau tanwin itu dibacanya jelas. Ya, silakan kalian buka halaman 42. Ya, izhar itu artinya jelas. Nah, sekarang kita lari ke contoh. Nah, di sini ada, lihat, man amanah. Man amanah. Yang tulis dulu ya. Izhar secara bahasa artinya jelas. Nah, kalau secara istilah itu adalah nun sukun itu dibacanya jelas. Jadi apabila ada nun sukun ya bertemu dengan alif atau huruf izhar, maka dibacanya harus jelas ya. Nunnya ini dibacanya harus jelas. Man amanah. Tuh. Man amanah. Paham anak Anda? Nah, sekarang huruf izhar itu ada berapa? Huruf izhar itu ada 6. Ya. Perhatikan. Huruf izhar. Nah, apa aja? Alif, ha, terus apa lagi? Ha, ya. Ha udah. Ain, ogin, kho.
ini adalah huruf-huruf izhar. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi apabila kalian menemukan di dalam bacaan Al-Qur'an ada nun sukun ya atau tanwin. Nah, kalau tanwin Anda tuliskan dulu contohnya ya. Aliman. Aliman, hakiman. Hakiman. Nah, ini contoh dari tanwin ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, itu maka hukum bacanya adalah izhar. Ya, dijelaskan. Nunnya baca jelas. Man amana aliman hakima. Tuh ya. Jadi nun dan tanwinnya ini dibaca jelas. Perhatikan. Ini nun sukun bertemu dengan alif. Tanwin bertemu dengan ha. Maka itu hukumnya adalah izhar. Baik, anak-anak Anda paham? Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan dalam memahami segala ilmu yang Allah berikan kepada kita. Baiklah, anak-anak Anda, mungkin cukup sekian materi dari Anda. Nanti akan kita teruskan minggu depan idgham, iqlab dan ikhfa. Baiklah, yang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.